Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Shalom. Saya adalah salah satu anggota jemaat GSCA Immanuel di Magelang, dan saya berdiri di sini di mana gereja kami GSCA Immanuel Magelang ini sedang merayakan ulang tahun ke-49. Adapun kesan saya selama saya beribadah di GSCA Immanuel di Magelang ini adalah bahwa melalui kebaktian di gereja GSCA Immanuel Magelang ini, kehidupan rohani saya ditempa dengan sangat luar biasa, sehingga saya merasa dikuatkan di dalam saya mengiring Tuhan Yesus. Begitu pula bagi pelayan-pelayan gereja di tempat ini, mereka sungguh luar biasa juga. Mereka melayani Tuhan dengan segala ketulusan hati mereka, di dalam mereka melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh saya bersyukur mempunyai tempat ibadah seperti GSCA Immanuel di Magelang ini yang sangat luar biasa. Adapun pesan saya untuk GSCA Immanuel di Magelang dalam rangka ulang tahun ini, biarlah semakin kuat, semakin berjaya, semakin bertumbuh, sehingga melalui ibadah dan pelayanan di gereja kita banyak jiwa dimenangkan. Puji Tuhan, saya akhirnya mengucapkan selamat ulang tahun GSCA, selamat melayani Tuhan dengan setia dan dengan rajin, ya, sehingga kita semakin dikuatkan di dalam iring Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Amin. Ulang tahun GSCA Immanuel yang ke-49. Kesan saya di ulang tahun yang ke-49 ini, GSCA Immanuel luar biasa. Di tengah pandemi COVID-19, kita tetap bisa melewati bersama, kita dapat ibadah melalui online, baik doa pagi maupun doa puasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah membimbing jemaat, walaupun melalui ibadah online, kami dapat bertumbuh di dalam iman bersama. Pesan saya untuk kedepannya, GSCA Immanuel lebih maju dan bertumbuh di dalam iman. Terima kasih. Shalom, saya Indra, kaum muda di GSCA Immanuel Magelang. Sebagai jemaat dan kaum muda yang baru saja bergabung, kurang lebih 2 tahun ini, saya merasakan adanya kebersamaan, saling support antara anggota jemaat, dan penggembalaan Ibu Gembala yang menekankan pada pengharapan dan iman akan Kristus, dan juga sikap positif dalam menghadapi berbagai persoalan. Itulah yang saya merasa terberkati. Di sini saya menemukan bahwa dalam mencari hadirat Tuhan ada sukacita di dalamnya, dan tentunya tetap berpegang teguh pada kerinduan akan firman Tuhan. Dan di usia gereja yang sudah 49 tahun ini, semoga kedepannya gereja semakin solid mengakar pada firman Tuhan dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Maju terus bersama Tuhan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday buat GSCA Immanuel Magelang. Glory senang bisa menjadi bagian dari GSCA Immanuel Magelang lewat Sekolah Minggu Golden Kids. Biarlah kiranya GSCA Immanuel Magelang senantiasa diberkati Tuhan, ditambahkan jiwa-jiwanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan kakak-kakak sekolah minggu. Semangat terus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dikasih oleh Tuhan. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu GSCA Immanuel Magelang. Puji nama Tuhan, luar biasa, sukacita tersendiri. Saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua
Saya percaya pada kesempatan ini kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ibadah hari Minggu ini kita akan mengikuti satu ibadah yang spesial, di mana kita akan bersama-sama memperingati kemerdekaan negara kita, dan kita juga akan memperingati hari ulang tahun gereja kita yang ke-49. Berakar, bertumbuh, berbuah, itulah yang menjadi tema dalam peringatan ulang tahun gereja kita yang ke-49 ini. Mari Bapak Ibu, kita mengikuti jalannya ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan semangat yang menyala-nyala, dengan gairah yang baru, karena momen ini momen luar biasa, momen ulang tahun, momen Dirgahayu. Kita akan pergunakan ini untuk membuat pribadi kita, hidup kita untuk semakin maju, semakin baik lagi, semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah sudah dengan tema kita pada kesempatan ibadah hari Minggu ini. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh luar biasa Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini Tuhan, kami sungguh boleh merasakan sukacita tersendiri Tuhan, karena kami boleh Tuhan dalam ibadah kali ini memperingati Tuhan ulang tahun gereja kami, memperingati kemerdekaan bangsa kami. Bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi gereja kami, bersyukur untuk segala hal yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kami, karena kami tahu Tuhan segala kebaikan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kami dan bagi gereja kami juga berdampak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan mengikuti jalannya ibadah ini dengan sungguh-sungguh, mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu ya Bapa. Kami mau beribadah dengan sukacita, kami mau beribadah dengan semangat, dengan gairah yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan ada bersama dengan kami. Hadirat Tuhan, jamaah Tuhan, kuasa Tuhan boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersukacita Tuhan, mengikuti jalannya ibadah ini di dalam Engkau. Bila Tuhan kami boleh memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan Tuhan berbicara pada setiap kami, sehingga Tuhan apa yang menjadi harapan dari tema pada kesempatan ibadah ini, kami mau terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau, Allah.
Ya, gimana Bu Nik? Untuk tema tahun ini, ulang tahun GSCA gereja kita, itu gimana ya Pak Andreas ya? Temanya? Nah, temanya ulang tahun kita di tahun ini itu berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Tahu nggak maksudnya? Berakar. Nah, berakar itu berarti ibaratnya pohon nih. Pohon kalau dia berakar itu semakin dalam. Berakar semakin dalam, semakin sulit untuk dicabut. Iya, jelas banget. Betul nggak? Betul nggak Pak Tus? Betul ya. Semakin dalam, semakin bisa dicabut. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, kalau ibaratnya kita sudah berpegang pada sesuatu, ya, terus kadung gandul, itu apa? Untuk lepas itu susah. Karena kan kita tahu, kita berakar, kita berpegang pada satu hal yang benar. Terus pokoknya ono-ono ming mulya ora cilaka, ane mulya sukacita. Kayak pujian itu ya Pak Andreas ya yang gandul Gusti itu. Iya betul, pujian gandul Gusti. Kita nyanyi aja malah gitu. Mari Ayo cepat, kalau ibu di rumah nyanyi ya gandul Gusti. Gandul Gusti. Sampai
kita ibaratkan kok dia pasti kan ada perubahan ya makin tinggi ya atau semakin besar gitu kan. Dan kedua berarti ada hasil yang dihasilkan kan gitu. Sama dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita mengenal Tuhan, kita harus ada satu hal perubahan ya, semakin maju, kita semakin giat, dan kemudian hasilnya tentunya itu ya dengan buah itu tadi kita berdampak dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan, apalagi dalam konteks keluarga gereja kita nih, ketika kita berdampak di lingkungan juga, nah gitu maksudnya ya. Berarti kayak lagu tiada ragu lagi itu ya Pak? Tidak ragu lagi ya. Oh, tidak ragu lagi untuk mengikuti Yesus gitu. Nah, ada kata-kata ini juga ya. Ku rindu mengenalmu, semua orang mengenalmu, ayah gitu ya. Kita berakar, berarti nggak ragu lagi, mantep, ada satu perubahan maju. Diharapkan dengan apa yang kita kerjakan, setiap orang boleh mengenal Tuhan dan mati hasilnya. Gitu. Kita nyanyiin aja Bang. Ayo, ini ya. Kita ada juga lagu lagi ya. Jadi apa yang dasarnya G ya? G. Ya. Oke, dia ada lagu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Tepat Minggu 29 Agustus 2021. Bagaimana kabar saudara semuanya? Sungguh luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan buka hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Walaupun saudara ada di tempat saudara masing-masing, tetapi saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengahmu dan Tuhan hadir di dalam setiap kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan, saat yang indah Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, kami merindukan setiap hati dijamah oleh Tuhan, kami mau buka sungguh-sungguh Tuhan, di mana Engkau hadir di dalam setiap kami, berkata-kata kepada setiap kami, melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau mengurapi kami, mengurapi setiap kami yang sudah membuka hati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati, berkata-katalah ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami dengan kuat kuasa Tuhan. Sehingga kami menerima berkat yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada kesempatan yang indah ini kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara dan saya untuk kita melakukan atau kita mengerjakan pekabaran Injil, atau kita menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau bagikan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ada hal yang penting di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bersama di dalam tema pada pagi hari ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Atau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sudah memanggil saudara dan saya pada pagi hari ini. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup untuk kita datang dalam ibadah, kita naikkan pujian, atau kita menyembah Tuhan, lalu kita merasa cukup. Tidak saudara, ada satu rahasia lagi yang akan kita mendalami, yang akan kita mengalami dalam kehidupan, di dalam setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita akan buka saja dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Tentang tema kita pada hari ini. Untuk kita kerjakan hari-hari berikutnya. Haleluya. Mari kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman
yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bapak Ibu, ada rahasia yang harus saudara alami dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup percaya, tetapi lebih dalam lagi, kita akan tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap, hidupmu tetap di dalam Dia. Kita tahu setiap kita di dalam perjalanan hidup kita mengalami berbagai macam masalah dalam hidup ini. Dan kita melewati berbagai macam keadaan saat ini yang kita lewati dan kita hadapi. Firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam kehidupan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Satu perintah Tuhan atau satu ketetapan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya, supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau tetap itu menggambarkan sesuatu keadaan yang tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Walaupun keadaan sulit mungkin, walaupun keadaan yang mendatangkan tekanan mungkin, tetapi apakah hidupmu tetap di dalam Dia? Inilah satu rahasia yang besar bagi kehidupan setiap kita, supaya hidup kita tetap di dalam Dia. Tidak mudah digoyahkan dengan keadaan apapun. Bahkan tidak akan mudah untuk iman kita digeser oleh keadaan apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini. Supaya kita bisa hidup tetap di dalam Dia. Ada 3 rahasia yang harus kita alami dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hendaklah hidup kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ini satu hal yang sangat penting kita sebagai orang-orang percaya. Untuk kita berakar di dalam Dia, supaya kita bisa hidup tetap di dalam Dia. Berakar, ini satu gambaran di mana iman kita, pengertian kita sebagai orang-orang percaya bukan menjadi orang-orang yang biasa saja, tetapi kita akan jauh lebih mendalam pengertian kita kepada Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, supaya kita terus saling sampai mendalam akar kita. Akar ini berbicara kehidupan setiap kita di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita akan terus ke dalam, supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh yang tidak mudah untuk kita menjadi lemah ketika apapun yang sedang kita hadapi. Berakar itu membuat keteguhan kita kepada Tuhan. Iman yang berakar ke dalam, yang menyerap makanan. Kalau sebuah pohon, ketika ia bisa berakar kuat, ia tidak akan dipindah-pindahkan. Artinya pohon itu tetap di dalam satu tempat yang sama. Tetapi pohon ini, akar pohon ini akan terus meresap ke dalam dan bisa menjalar, menumbuhkan satu akar-akar yang sehat, mencari makanan. Makanan berbicara mengenai firman Tuhan. Makanan rohani kita yaitu firman Tuhan. Ketika Yesus sebelum melayani, Yesus berpuasa dan setan itu datang.
untuk iblis itu datang untuk mencobai dia. Ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman. Haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diingatkan manusia rohani kita perlu firman, supaya kerohanian kita akan semakin mendalam, mendalami setiap firman. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu sedang kita mendalami firman Tuhan. Dan kita harus menghidupi setiap firman yang kita dengar. Makanya tidak cukup saudara datang beribadah, saudara memuji, menyembah Tuhan, pulang, lalu sudah. Nanti minggu lagi hanya rutin kita lakukan. Atau kerinduan kita kepada Tuhan hanya 1 minggu sekali. Padahal waktu kita diberikan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita 7 hari lamanya di dalam 1 minggu. Saudara dan saya mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita perlu untuk tetap tinggal di dalam Dia. Dan kita harus berakar di dalam Dia. Supaya setiap firman itu harus kita hidupi benar-benar. Kesungguhan di dalam rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kita harus berakar di dalam Dia. Yang artinya firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Satu doa anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup di dalam firman-Nya. Dan Yesus ada di dalam kita. Setiap doa yang kita naikkan untuk mempermuliakan Tuhan, Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita. Setiap kita rindu, setiap doa-doa kita dijawab. Satu hal yang harus kita lakukan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita di dalam kehidupan kita, ini ada firman di dalam setiap kita. Ketika kita mendapatkan satu tekanan dalam hidup kita, maka yang keluar itu adalah firman Tuhan. Melalui mulut kita, firman Tuhan yang keluar. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang memotivasi untuk kita menerima segala hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti orang yang bijaksana, firman Tuhan katakan, orang yang bijaksana ketika ia mendirikan rumahnya di atas batu. Dan ketika rumah itu berdiri, maka ketika banjir datang, topan melanda, rumah itu tetap berdiri. Karena apa? Karena dibangun di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, batu menggambarkan satu firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam firman-Nya, dan firman Tuhan, Yesus sendiri hidup di dalam kita, tidak mudah kita menjadi lemah. Kalau mungkin kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, lalu kita katakan sekarang aku lemah, aku tidak kuat, mulai lemah, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji Tuhan. Kata mereka, ada yang berkata malas untuk datang beribadah. Apakah ia tetap tinggal di dalam firman-Nya? Siapa yang tinggal di dalam Dia?
Firman Tuhan katakan ketika firman Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Dan Yesus itu ada di dalam setiap kita. Dan kita tinggal di dalam firman itu. Maka tidak ada kata-kata yang namanya kita mudah untuk lemah. Untuk mutung lalu meninggalkan Tuhan. Meninggalkan ibadah. Enggak ada, saudara. Yang ada ketika firman Tuhan benar-benar kita tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Yang adalah satu kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berakar, maka kita akan tumbuh. Kalau pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, pohon itu bertumbuh sehat karena ada pengaruh akar yang sehat. Akar yang terus mendalam mencari makanan, meresap air. Bapak Ibu, itulah kehidupan setiap saudara dan saya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam setiap kita, sungguh-sungguh pertumbuhan akan terjadi. Pertumbuhan itu menggambarkan satu perubahan. Ya, dari kecil lalu mulai tinggi, bertumbuh dengan sehat karena pengaruh dari akar yang sehat. Ketika Daniel dia mendapatkan tantangan, perintah dari raja yang dibuat oleh pejabat-pejabat tinggi di dalam kerajaan atau Raja Darius yang memerintah pada waktu itu. Mereka ingin menjatuhkan atau mencari kesalahan Daniel. Lalu dibuatlah sebuah perintah supaya setiap orang di dalam kerajaan itu yang diperintah oleh Raja Darius harus menyembah Tuhannya Darius. Yang dibuatlah patung yang begitu indah, megah. Tetapi Daniel, dia tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya yang hidup. Yang kita sembah, yang Daniel sembah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Daniel mendapatkan satu tantangan ini di dalam kehidupannya, di dalam hidup sebagai seorang Daniel yang mengikut Tuhan. Daniel ketika mendapatkan satu tantangan, dia pulang ke rumah, lalu seperti apa yang biasa dia lakukan, ia berdoa di lantai atas, di ruangan lantai atas yang dihadapkan kepada Yerusalem. Daniel berlutut berdoa dan memuji, menyembah Tuhan. Itu yang biasa dilakukan oleh Daniel. Kita bisa tahu gambaran seorang Daniel begitu tekun mengikut Tuhan. Walaupun di dalam situasi saat itu, situasi yang sulit bagi Daniel. Situasi yang menegangkan bagi Daniel. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan. Ketika Daniel didapati oleh pejabat-pejabat tinggi ini. Dia datang kepada Daniel dan dia melihat Daniel berdoa kepada Allahnya. Lalu bagi petinggi-petinggi ini, pejabat tinggi di pemerintahan Raja Darius, tepat ia mendapatkan satu kesalahan yang dibuat oleh Daniel. Yaitu dia menyembah Tuhan Allahnya, bukan menyembah kepada patung yang sudah didirikan oleh Raja Darius dengan megahnya. Kalau saudara dan saya menghadapi seperti ini, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah, memuji Tuhan, kita selalu minta Tuhan lepaskan, jika ada kuasa kegelapan Tuhan hancurkan dan patahkan. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Daniel.
Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Daniel mungkin berdoa demikian, tetapi kita bisa melihat seorang Daniel yang punya iman yang terus berakar di dalam Tuhan. Dan ia mau tumbuh di dalam imannya yang teguh kepada Tuhan. Ia melakukan doa-doa yang tidak pernah lowong, Bapak Ibu. Dia berdoa 3 kali sehari seperti apa yang biasa dia lakukan. Kita bisa katakan dia tekun berdoa, tekun melakukan doa. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Ia berlutut di hadapan Tuhan yang dia sembah. Lalu yang terjadi, Daniel tetap ditangkap dan dimasukkan ke gua singa. Ya, Daniel tinggal semalaman dengan singa-singa yang ganas. Tetapi apa yang terjadi? Raja Darius pada pagi-pagi keesokan harinya, Raja Darius memanggil-manggil Daniel. Daniel, apakah Allahmu yang engkau sembah dengan tekun itu menolong engkau? Mungkin orang melihat ia sudah binasa, ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, Daniel menjawab dari gua singa. Dia menjawab kepada Raja Darius, berkata, kekalah hidupmu. Yang terjadi, Daniel tetap selamat. Daniel katakan, Allahku yang aku sembah, Ia yang mengirimkan malaikatnya turun untuk menutup mulut Daniel. Untuk menutup mulut singa-singa itu. Dan Daniel selamat. Lalu segera diangkat. Dan Raja Darius percaya bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa dan dia Allah yang hidup. Mungkin setiap kita, kalau kita menghadapi tantangan, kita mungkin berdoa untuk supaya kita dilepaskan dari lubang singa. Tetapi orang-orang yang mau berakar dan dia mau tumbuh di dalam iman kepada Tuhan, ia ngalami yang namanya penderitaan, dia ngalami yang namanya lubang singa. Daniel mengalami bagaimana dia melihat Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah mengirimkan malaikatnya menutup mulut singa-singa. Bukankah itu hal yang luar biasa? Bapak Ibu, kalau kita menghadapi tantangan, kita harus masuk di dalam hal yang demikian, seperti apa yang Daniel rasakan. Kita bisa melihat mujizat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu satu iman yang berakar pengenalan akan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup ini? Penyakit sekalipun yang tidak sembuh-sembuh, percaya ada malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melindungi saudara dan saya. Kita harus masuk di dalam masalah yang seperti itu. Itulah iman yang bertumbuh. Kalau kita hanya berdoa, Tuhan tolong, tetapi kita tidak mau menghadapi setiap tantangan, kita tidak mau mendalami apa ini rencana Tuhan, itu bisa dikatakan kita tuh ikut Tuhan hanya dangkal iman kita. Hanya kita mau ingin enaknya, pokoknya Tuhan saya berdoa lalu saya ingin mendengar dan Tuhan menjawab. Ada banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan karena imannya yang dangkal, pengenalan akan Tuhan yang dangkal. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau berakar
Dan akar kita ini terus mendalami setiap firman, menghidupi setiap firman. Maka kita akan tumbuh, dikatakan, ya dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya bertambah teguh, kita bertumbuh iman kita. Kalau kita menghadapi setiap tantangan dan kita bisa melewati setiap tantangan, itu karena kita mau terus tetap bertumbuh. Karena iman kita, pengenalan akan kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh mendalam. Hidupi setiap firman, saudara akan bertumbuh di dalam iman yang telah diajarkan kepada setiap kita. Dan yang ketiga, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala keadaan. Rupanya mengucap syukur dalam keadaan apapun saat ini seperti ini. Banyak orang lupa untuk mengucap syukur. Hanya sedikit orang yang bisa mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan ketika engkau berakar, ketika engkau tumbuh di dalam imanmu yang teguh kepada Tuhan, kita ada ucapan syukur di dalam keadaan situasi apapun yang sedang kita alami. Itu akan menjadi berkat. Berkat bagi setiap kita. Karena kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Seperti firman Tuhan yang diajarkan kepada setiap kita. Mengucap syukur kita menjadi saluran berkat. Mungkin di samping kanan kita, di sekitar kita banyak orang mengeluh. Kalau kita ada di tengah-tengah mereka, kita senantiasa membawa damai, ucapan syukur. Maka ucapan syukur itu akan mendatangkan berkat dan damai di dalam setiap orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita. Bapak Ibu, inilah satu tema besar bagi gereja kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saya ingin ke depan, 1 tahun ke depan, mengharapkan setiap gereja Tuhan di tempat ini, pribadi lepas pribadi, saudara dan saya, harus mengalami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita akan hidup tetap di dalam Dia. Maka tema ini akan Ibu Gembala siarkan terus, beritakan terus untuk 1 tahun ke depan. Yang Ibu Gembala rindukan untuk setiap kita ada perubahan pada tahun ini. Itu yang kami rindukan. Kita sudah 49 tahun kita memperingati gereja ini. Tetapi yang terus kita harapkan untuk kita bertumbuh, berakar kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh dan berbuah menjadi dampak. Walaupun kita sekarang sedang mengalami hal-hal yang ketat untuk beribadah, tetapi semangat saudara akan terus saudara nyalakan. Kita bisa doa pagi setiap pagi, ya, melalui rekaman-rekaman doa pagi dari tempat ini, dari gereja Tuhan Immanuel ini. Saudara terus ikut dan bergabung di dalam doa saudara. Saudara akan menikmati pimpinan Tuhan. Di hari Jumat saudara bisa mengikuti rekaman dari doa puasa. Dan pada hari Minggu pagi saudara bisa mengikuti ibadah raya bersama-sama. Biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, Ibu tetap mengharapkan atau merindukan kepada Tuhan untuk setiap jemaat di tempat ini.
tetap hidup di dalam Dia. Kesulitan boleh terjadi, tantangan boleh kita hadapi, tapi kita akan tetap di dalam Dia. Tetap iman kita percaya. Ada sukacita, ada ucapan syukur, ada perubahan. Itu Ibu yang rindukan untuk 1 tahun, hari-hari ke depan kita. Kita harus ada perubahan, baik pelayan-pelayan yang melayani di tempat ini, baik para pengurus. Ibu merindukan untuk setiap kita bertumbuh, berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami, biarlah Tuhan Engkau akan bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Setiap kami umat Tuhan, jemaat di tempat ini. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Kami akan terus tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kami terus akan mengalami satu kehidupan yang lebih dalam lagi. Untuk mengenal dan percaya penuh hidup kami kepada Tuhan dan mau menghidupi setiap firman Tuhan. Bapa, Engkau akan pakai setiap kami dari gereja ini. Akan ada gerakan perubahan supaya setiap kami terus akan melayani orang-orang di sekitar kami, di luar gereja kami. Kami akan terus tetap mengerjakan panggilan Tuhan kepada setiap kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Banyak orang akan diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan, dari gereja ini akan mengalami satu perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat merayakan atau memperingati ulang tahun gereja kita, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel di Magelang yang ke-49 tahun. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, saya akan nyalakan lilin yang ke-49. Saudara bisa bangkit berdiri semuanya di tempat saudara ada. Puji Tuhan. akan menyampaikan sebuah pesan bagi setiap kita jemaat Tuhan di Immanuel Magelang. Kita akan ke depan
setiap kita harus menikmati kehidupan rohani yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, yang akan berdampak bagi sekitar kita, juga bagi orang lain. Bagi setiap kita dipakai oleh Tuhan. Dan mari kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan menyertai kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan, untuk kita terus maju ke depan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami sampai pada 49 tahun ini. Kami boleh melihat dan kami boleh merasakan Tuhan campur tangan. Engkau selalu membangkitkan semangat kami Tuhan, untuk kami terus maju, untuk kami terus akan berakar, bertumbuh dan berbuah, yang berdampak bagi setiap keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang lain di luar sana. Kami merindukan Tuhan, benar-benar firman Tuhan ini akan menjadi satu tema yang besar untuk kami boleh melangkah maju bersama dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan untuk orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga, nyatakan kuasa-Mu melewati setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mempunyai satu banyak kerinduan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati dan Engkau yang akan bekerja. Kami tetap akan merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan pakai setiap kami, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus Tuhan, umat Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai dengan heran. Biarlah hamba-Mu tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Biar kuasa Tuhan yang bekerja. Terpujilah bagi nama Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bye.
Selamat ulang tahun Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel di Magelang yang ke-49 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, kita telah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga telah bersama-sama mengikuti prosesi penyalaan lilin yang kembali mengingatkan momen ulang tahun gereja kita. Kita diingatkan di dalam ulang tahun ini untuk berakar dan bertumbuh, juga berbuah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ibadah ini, saya akan sampaikan beberapa pengumuman supaya Bapak Ibu, saudara-saudariku semua menyimak dan memperhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ibadah kita minggu depan, kita akan masih menunggu apa yang menjadi peraturan dari pemerintah Kota Magelang. Apabila diizinkan untuk beribadah secara tatap muka, kita akan kerjakan secara tatap muka. Namun apabila belum, maka kita akan kerjakan proses ibadah secara online. Dan kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ini supaya diperhatikan Bapak Ibu, yang kedua dalam rangkaian kegiatan ulang tahun gereja yang ke-49 ini, gereja akan memberikan satu bentuk tanda kasih, satu bentuk hadiran gereja bagi jemaat. Gereja telah mempersiapkan sesuatu untuk bisa diberikan kepada seluruh jemaat sekalian. Nantinya Bapak Ibu, proses pembagiannya direncanakan kita kerjakan pada hari Senin besok. Dan nanti teknis pembagiannya akan dibagikan melalui KKA. Jadi mohon dengan hormat untuk setiap ketua KKA pengambil pada di antara jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Setelah menerima dari Taman Laut, kemudian segera dibagikan kepada seluruh jemaat. Bentuknya seperti apa? Nanti Bapak Ibu semua akan mengerti ketika sudah menerimanya. Nah, puji nama Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, yang ketiga, kita akan terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada dalam keadaan sakit, supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Demikian Bapak Ibu yang menjadi pengumuman. Saya ulangi untuk pengumuman yang kedua, gereja akan memberikan sesuatu kepada jemaat melalui KKA. Diharapkan ketua KKA bisa mengambil hari Senin besok jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore di Taman Laut. Untuk teknisnya nanti akan dibagikan informasi secara jelas melalui grup KKA inti. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kembali Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, dan mengucap syukur, sungguh sangat mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang boleh kami terima, untuk segala hal yang boleh kami rasakan Tuhan pada jalannya ibadah hari Minggu ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau Tuhan sudah dengan apa yang menjadi tema kami pada kesempatan ibadah ini Tuhan, kami mau Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau, sehingga Tuhan bela melalui hidup kami boleh berdampak Tuhan. Setiap orang yang mengenal kami, melalui setiap perbuatan kami, orang boleh mengenal Engkau Tuhan dan merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sungguh luar biasa. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kami yang telah mengikuti jalannya ibadah ini, Tuhan akan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan dan harapan kami, Tuhan akan berikan dengan yang terbaik di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini ya Bapa, menyerahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka, dan kami percaya Tuhan, kesembuhan akan mereka terima di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati juga Tuhan untuk kegiatan besok Tuhan. Kalau dalam rangkaian kegiatan ulang tahun ini, kami gereja akan berusaha memberi Tuhan tanda kasih pada seluruh jemaat. Saya percaya proses pembagian segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, sukacita, semua kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa terus menyerahkan Tuhan apa yang menjadi program gereja Tuhan untuk rencana ibadah minggu depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau memang Tuhan izinkan
pemerintah sudah mengizinkan untuk beribadah mulai tatap muka, kami akan bisa mempersiapkan terbaik. Jika pun kami harus beribadah secara online, kami tetap bisa beribadah dengan baik. Tuhan, yang percaya Tuhan, kami tidak akan kehilangan sedikit pun hadirat Tuhan dalam setiap peribadahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Tuhan terus berikan hikmat, kekuatan kepada beliau, kesehatan Tuhan, tambah hikmatan dari Engkau sehingga boleh membawa kami Tuhan, sekarang anak-anak-Mu untuk terus bertumbuh di dalam iman, kasih pengharapan kepadamu. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan jemaat GSCA Immanuel Magelang, supaya kami Tuhan dengan tema kami Tuhan yang boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada setiap jalannya pada ini, karena kami telah menerima berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Tidak satu pun di antara kami yang terlewat atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dan percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam akhir ibadah kita boleh memperingati yang ke-49 tahun gereja kita berdiri. Kita akan doakan terus dan kita masing-masing mau bekerja bagi Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Mari kita akan angkat kedua tangan kita, tinggi-tinggi, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.